wasn't trying to escape. Halo para pencinta film, balik lagi channel gue, Gores Review. Kali ini gue mau mereview film yang berjudul The Mirror tahun 2008. Film ini berceritakan tentang hantu yang membunuh seseorang melalui perantara kaca. Jika kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan selamat menonton. Adegan awal film dimulai dengan seorang penjaga keamanan yang sedang berlari. Nampak dia seolah ketakutan oleh sesuatu. Kita panggil saja dia dengan sebutan Johnny Sin. Sampailah Johnny pada sebuah ruangan ganti. Saat dia mencari jalan keluar, ternyata di situ tak ada sama sekali jalan keluar yang ia cari. Tiba-tiba Johnny melihat sebuah loker terbuka dengan sendirinya, dan di loker tersebut banyak cermin yang ia bisa lihat mengarah ke dirinya. Lalu sebuah cermin besar mulai retak secara perlahan. Johnny yang melihat itu seketika menangis dan mengatakan bahwa ia tak mau mati. Lalu jatuhlah sebuah potongan cermin ke lantai. Saat Johnny mengambil pecahan itu, dia melihat dirinya di dalam cermin berbeda dengan apa yang dilakukannya. Tiba-tiba pantulan dirinya di dalam cermin menusukkan pecahan kaca ke arah lehernya sendiri dan mulai menggoroknya. Di luar cermin ternyata hal tersebut menjadi kenyataan dan Johnny akhirnya mati dan film pun dimulai. Adegan berpindah pada seorang pria bernama Ben Carson. Dia adalah mantan polisi yang tinggal bersama adiknya bernama Angela. Lalu Ben pergi ke tempat gedung tua yang bekas terbakar. Ternyata ia ditawari oleh si bapak tua ini untuk menjaga gedung tersebut. Gedung ini tak ditinggali selama 15 tahun semenjak terjadinya kebakaran hebat. Adegan berpindah pada sebuah rumah dan wanita ini bernama Amy Carson. Dia adalah mantan istri dari Ben Carson. Terlihat Ben telah mempunyai dua anak yang bernama Michael dan juga Daisy. Tak beberapa lama, pertengkaran terjadi di antara mereka karena mengungkit masa-masa lalu. Lalu dengan niat baik, Ben mengajak Amy untuk rujuk kembali, namun Amy menolaknya. Malam harinya, Ben sudah menjaga gedung tua yang tadi kita lihat di awal film. Ia pun memutuskan untuk berpatroli di dalam gedung. Saat sedang berpatroli, ia teralihkan oleh sebuah cermin besar yang ada di sampingnya. Ben pun memperhatikan cermin itu. Dan saat hendak ditinggal, tiba-tiba terlihat sebuah tapak tangan pada cermin itu. Ben yang coba menghapusnya tetap saja tidak bisa menghilangkan bekas tangan itu. Ia juga melihat tapak tangan lain ketika menyorotkan senternya ke arah atas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu. Ben yang penasaran lalu menghampiri asal suara itu dan di situ tak ada siapa-siapa. Tak hanya hal tersebut, Ben juga menemukan ruangan bawah tanah yang dipenuhi oleh air. Keesokan paginya saat hendak menggosok gigi, ia mulai melihat hal aneh di dalam cermin. Sontak ia langsung terkaget. Malam berikutnya, Ben berjaga lagi nih di gedung tua itu. Kali ini dia melihat penampakan seorang wanita yang sedang terbakar. Anehnya, dia hanya melihat penampakan ketika ia melihat cermin. Ia juga melihat dirinya sendiri yang terbakar di dalam cermin. Tak beberapa lama, dia menemukan dompet si penjaga sebelumnya dan dia adalah Johnny Sin, orang botak yang pada awal scene mati secara mengenaskan. Hal yang menyeramkan selanjutnya adalah ketika Ben mendengar suara jeritan seorang wanita dengan sangat keras. Tapi setelah dicari lagi-lagi, Ben tidak menemukan siapa-siapa dan hanya melihat penampakan di dalam cermin. Di rumah Amy, anak lakinya yang bernama Michael juga didatangi oleh hantu yang ia lihat di dalam kaca, dan itu adalah hantu yang dilihat oleh Ben di gedung. Merasa tertekan, Ben akhirnya curhat dengan adiknya yang bekerja di bar. Ben merasakan ketakutannya terhadap semua cermin yang dia lihat. Namun adiknya malah menganggap itu adalah akibat trauma dari kejadian dia dulu bekerja sebagai polisi. Dahulu Ben pernah membunuh teman polisi secara tidak sengaja. Karena dahulu Ben pernah jadi polisi sekaligus detektif, ia akhirnya menyelidiki beberapa kejadian terkait dengan gedung tua itu. Saat hendak bertanya dengan Lorenzo, bapak-bapak tua yang nawarin Ben pekerjaan, dia mengatakan bahwa penjaga sebelumnya si Johnny telah mati dan mayatnya ditemukan di stasiun kereta bawah tanah. Akhirnya Ben memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan menemui mantan istrinya yang bekerja di sana. Setelah bertemu, Ben meminta Amy untuk memperbolehkan ia melihat mayat Johnny Sin yang pernah berjaga sebelumnya. Setelah melihat mayatnya, tiba-tiba Ben dikagetkan oleh apa yang dia lihat dari pantulan besi. Ben juga meminta pada Amy agar bisa melihat berkas-berkas mayatnya.
Pada akhirnya Ben menceritakan kejadian aneh tempat dia bekerja, namun Ami tetap tak mempercayainya dan bilang kalau itu adalah pengaruh obat yang dia minum. Di rumah Ben, Angela sedang bersiap-siap untuk mandi. Setelah berkaca dan meninggalkan cermin, ternyata diri Angela di dalam cermin berbeda dengan apa yang dilakukannya. Namun di sini Angela tak menyadarinya. Pada bagian ini ada adegan yang cukup mengerikan gengs, karena diri Angela di dalam cermin merobek mulutnya sendiri menggunakan tangan. Dan itu mengakibatkan Angela yang sedang mandi harus tewas dengan mulut menganga. Tempat kejadian pun akhirnya dipenuhi oleh para polisi. Ben yang baru pulang dari kerja langsung memaksa untuk masuk. Setelah melihat adiknya tewas dengan mengenaskan, Ben terlihat kaget dan juga sangat sedih akan hal itu. Ben dengan perasaan yang kesal dan marah langsung kembali ke gedung tua. Di sana dia mencoba memecahkan cermin raksasa dengan berbagai cara. Namun cermin tersebut tidak mau pecah juga. Tiba-tiba cermin itu menuliskan sebuah kata dengan sendirinya dan kata itu adalah Eseker. Dengan niat yang kuat, Ben mencoba memecahkan misteri dari kata Eseker dan pada akhirnya dia menemukan petunjuk dan mengarah ke seseorang bernama Terence Berry. Ben pun langsung mendatangi rumah sakit jiwa untuk melihat berkas dari Terence Berry. Di rekaman, ternyata Terence Berry mengalami hal yang serupa dengan yang dialami oleh Ben. Sesampainya di rumah Ami, Ben melepas semua benda yang dapat memantulkan bayangan, seperti cermin, kaca, dan lain-lain. Ami yang baru saja tiba memarahi apa yang dilakukan oleh Ben. Saat Ben ingin membuktikan perkataannya, hal tersebut makin terlihat aneh oleh Ami karena kaca yang ditembaknya tak mengeluarkan respon apa-apa. Ben pada akhirnya pergi menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Ben melihat adiknya yang mati dengan mulut menganga dan hal itu menyebabkan dirinya hampir mengalami kecelakaan. Ia pun kembali ke ruangan bawah tanah tempat gedung tua. Saat mencari petunjuk, Ben menemukan sebuah ruangan penuh dengan kaca di mana terdapat sebuah kursi di tengahnya. Ben menelpon temannya untuk meminta data tentang Eseker. Dan ternyata itu adalah data tentang anak kecil yang melakukan pembantaian di rumah sakit dengan cara melakukan pembakaran. Setelah melakukan analisa dan pemeriksaan, Ben mendapatkan fakta bahwa anak Eseker tidak mati pada saat ada pembakaran di rumah sakit. Di rumah Amy, ia melihat anaknya Michael berbicara sendiri. Saat Michael pergi, Amy melihat bayangan anaknya berbeda dengan apa yang dilakukannya. Sontak, hal itu langsung membuat ia ketakutan sampai ia menelpon Ben. Mereka berdua kali ini menutup semua peralatan yang dapat menimbulkan bayangan di rumah. Ben pun memutuskan untuk pergi ke Pennsylvania berdasarkan petunjuk yang ia dapat. Diceritakan oleh orang yang ditemui Ben di sana, anak Eseker mengalami hal seperti kesurupan dan akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan cermin. Si kakek juga bilang kalau ia telah mati. Namun Ben membantahnya dengan bukti yang dia punya. Si kakek yang tidak bisa bohong lagi pada akhirnya mengatakan bahwa Anna telah dipindahkan ke suatu tempat yang tak ada cermin. Ia dipindahkan karena membawa sesuatu yang berbahaya di dalam cermin. Ben lalu ke sebuah biara yang disebutkan oleh si kakek. Benar saja, Anna ternyata ada di situ. Anna menceritakan bahwa dulu dirinya pernah dipaksa untuk melakukan pengobatan cermin dan sesuatu dalam dirinya waktu itu keluar dan terjebak pada sebuah cermin. Dan kini cermin itu mengumpulkan jiwa-jiwa orang yang dibunuh. Ben yang meminta Anna untuk membantu malah ditolak olehnya. Di rumah Ami, Michael anaknya Ben menghilang dari tempat tidur. Saat dicek keluar ternyata rumah sudah banjir oleh air dan itu perbuatan Michael. Ami pun hampir terbunuh dengan ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Anaknya Desi juga hampir terbunuh. Untung saja Ami datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Saat mencari Michael di dalam rumah, Ami dilukai menggunakan pisau oleh bayangan Michael. Pada akhirnya Michael diseret oleh bayangan ke dalam dunia cermin. Di biara, Ben yang kesal dan juga marah memaksa Anna menggunakan sebuah pistol untuk membantunya. Sampailah Ben dan Anna di gedung tua. Lalu Anna minta diikat di ruangan kaca tempat ia dulu menjalani terapi pengobatan. Setelah diikat, semua jiwa di dalam kaca bergetar dan mengakibatkan semua kaca di dalam gedung tersebut meledak. Michael pun akhirnya bisa keluar dari dunia cermin. Selesai ledakan, Ben mencari Anna di ruangan tersebut dan anehnya di situ tak terdapat siapa-siapa.
Saat dilihat ke atas, ternyata Anna sudah dirasuki oleh iblis. Dia mulai menyerang Ben. Setelah pertarungan yang cukup seru, akhirnya Ben dapat mengalahkan Anna dengan menembakkan pistol pada gas dan mengakibatkan ledakan yang cukup besar. Karena ledakan itu, akhirnya Ben harus tertimpa oleh reruntuhan. Di adegan akhir film, ternyata Ben selamat dari runtuhan tersebut. Namun saat melihat sebuah bacaan, semuanya serba terbalik. Dan ternyata Ben kini terjebak dalam dunia cermin. Dan film pun berakhir.